Film Real Steel menggambarkan latar waktu pada tahun 2020. Saat itu, olahraga tinju telah mengalami perubahan. Manusia tidak bertarung secara langsung dalam ring atau arena tinju, tetapi menggunakan robot. Manusia mengendalikan robot menggunakan remote sehingga robot-robot itulah yang bertarung atau bertinju. Dalam arena pertarungan, para robot tersebut menyajikan pertarungan yang keras dan brutal daripada manusia. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita rebahan bersama sang mantan sambil kudak kodok. Inilah alur cerita Real Steel. Yo, welcome back to my channel. Babat barawak lalier boboko bolong. Beras abis, lauk kucing. Mending nonton saja channel Dega Film. Jaki cerit, cerut, cerot. Charlie Kenton sebenarnya adalah seorang legenda dalam dunia tinju. Namun, kini hidupnya terpuruk. Ia selalu kalah dalam pertandingan tinju antar robot dan memiliki setumpuk hutang. Hari itu, Charlie menantang seorang lelaki bernama Ricky untuk bertaruh. Charlie ingin robotnya yang bernama Ambush menghadapi banteng milik Ricky. My bot against your bull straight up. How much? 20. Alright, Charlie. I'll tell you what, I'm not gonna do that because I already done. Seharusnya, Ambush bisa memenangkan pertandingan itu. Akan tetapi, kesembronoan Charlie membuat si banteng berbalik menghajar Ambush dan menghancurkannya. I'm with you, big fella. We're just getting started. Otata Rasenhan. Kekalahan Ambush itu membuat Charlie harus membayar $20.000 kepada Ricky. Charlie bermaksud melarikan diri, tetapi dua orang lelaki berpakaian rapi lebih dulu menemuinya. Dua orang itu membawa sebuah kabar bahwa mantan kekasih Charlie yang bernama Caroline telah meninggal. Oleh karena itu, Charlie harus menghadiri pengadilan untuk mengurus hak asuh atas anaknya yang bernama Max. Charlie pun mendatangi ruang sidang dan bertemu dengan bibi Max yang bernama Debra. Debra yang menyayangi Max ingin mendapatkan hak asuh atas anak lelaki saudaranya itu. Charlie kemudian mengetahui bahwa Debra memiliki suami yang sangat kaya bernama Marvin. That's all right. Please. Charlie pun melakukan negosiasi dengan Marvin berkenaan dengan hak asuh Max. Hasilnya, Marvin setuju memberikan uang sebesar $100.000 kepada Charlie agar Debra mendapatkan hak asuh Max. $100 sebagai uang muka. Charlie akan mendapat sisanya setelah Marvin dan Debra kembali dari liburan mereka. Syaratnya, Charlie harus menjaga Max selama Marvin dan Debra berlibur. Max mengetahui hal ini dan meminta uang yang diserahkan oleh Marvin kepada Charlie. Akan tetapi, Charlie telanjur menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah robot bernama Noise Boy. Di tempat teman wanita Charlie yang bernama Bailey, Charlie dan Max membongkar sebuah paket berukuran besar yang berisi Noise Boy. Charlie bingung bagaimana memberi perintah pada robot itu. No, he doesn't. No, he didn't in the league. But when Noisy fought in right, left, uppercut. Too good to be true. Give me a second. Let me see if I can fix it. Look at God. Look how good he. Whoa. Tetapi Max menemukan bahwa Noise Boy akan bereaksi dengan perintah suara yang menggunakan bahasa Jepang. Kemudian, Bailey yang seorang mekanik mengatur agar Noise Boy merespons perintah dalam bahasa Inggris. That was due for some good luck. You're welcome. Thank you. Charlie memulai kembali petualangannya dalam dunia tinju robot.
Kali ini, ia harus melakukan perjalanannya bersama Max karena anak itu terus bersikeras untuk ikut. Di sebuah arena tinju robot, Charlie bertemu seorang pria bernama Finn. Ia ingin mendapatkan lawan untuk Noise Boy dalam pertandingan malam itu. Give me the main event. Come on, Finn. You want to fight Midas? Now you talk. Tidak lama kemudian, Noisy Boys berhadapan dengan Midas yang merupakan robot terkuat di arena tersebut. Charlie mengendalikan Noisy Boys dan membuat robot itu mendominasi awal pertandingan. Noisy bahkan sempat menjatuhkan Midas. Namun, Midas bertahan dan melakukan serangan balik saat mendapat kesempatan. Midas pun menjadi pemenang setelah menghancurkan Noisy. Kekalahan Noisy tidak hanya membuat Charlie merugi, tetapi Max pun memarahinya. Max mengatakan bahwa Charlie tidak becus mengendalikan robotnya. Hal ini membuat Charlie semakin kesal dan mereka berdua pun bertengkar. Beberapa waktu kemudian, Charlie dan Max tiba di sebuah tempat barang bekas. Karena tidak memiliki robot lagi, Charlie berniat mencari robot bekas untuk diperbaiki atau apa saja yang dapat ia gunakan untuk membuat robot. Saat menelusuri tempat itu, Max terpeleset dan hampir jatuh ke dasar jurang. Max tertahan oleh tangan milik sebuah robot yang terkubur di tempat itu. Lalu, Charlie tiba dan menarik Max kembali. Max menemukan bahwa robot yang tangannya menyelamatkan Max itu ternyata masih utuh. Max meminta Charlie untuk membantunya menggali dan mengangkat robot itu. Charlie, I think there's a robot. Save your life, I save your life. Let's go. Tetapi Charlie menolaknya. Maka, Max pun menggali dan mengangkut robot itu semalaman seorang diri. Charlie dan Max kembali ke tempat Bailey. Charlie meminta bantuan Bailey untuk memperbaiki Noisy dan Atom atau membuatkannya robot baru, tetapi Bailey menolaknya. Bailey mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dengan obsesi Charlie selama ini. Akhirnya, Charlie meminta Bailey untuk memeriksa robot yang dibawa oleh Max. Bailey menemukan bahwa robot yang dibawa Max memiliki teknologi canggih yang mungkin akan berguna. Lalu, Bailey mengaktifkan robot itu dan mendapatinya dapat meniru gerakan. Memory, Max. You think there's anything here we could use? Not much. Smells like a trap. Bailey pun memberikan sebuah remote kepada Max agar ia dapat mengendalikan robot itu. Max membersihkan robotnya dan menemukan sebuah nama, yaitu Atom. Kemudian, Max mengatakan pada Charlie kalau ia ingin Atom bertanding dalam tinju robot, tetapi Charlie meremehkannya. Dalam satu kesempatan, Charlie dan Max mengunjungi sebuah tempat. Di situ, Max melihat sebuah robot bernama Zeus yang tidak pernah terkalahkan. Hal ini membuat keinginan Max untuk menjadikan Atom robot petarung. Charlie yang menyaksikan kegigihan Max pun terkesan. Ia membawa Max dan Atom ke sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang bernama Kingpin. What is this? We on a field trip? Take it. 300. 100, baby boy. I'm gonna give you 100. Max menantang robot milik Kingpin untuk bertarung dalam 2 ronde dengan bayaran $500. Akan tetapi, Kingpin meremehkan Max dan menawarkan akan memberi Max $1.000 jika Atom sanggup bertahan hingga akhir ronde pertama. Pertarungan Atom melawan robot milik Kingpin yang bernama Metro pun dimulai. Di sini Max mengalami kesulitan karena ini merupakan hal pertama baginya. Namun tidak disangka Max pun berhasil bertahan hingga ronde pertama. Di sini Kingpin merasa tidak terima dan menaikkan taruhannya.
mengatakan akan membayar $2.000 jika Atom berhasil menang pada ronde kedua. Pada ronde kedua, Atom ternyata mampu mengalahkan Metro. Max mengendalikan Atom dengan baik sehingga mampu memberikan satu serangan telak yang langsung membuat Metro rusak parah. Kemenangan itu membuat Max semakin bersemangat. Ia terus mengupgrade Atom dan melatihnya untuk bertarung melawan robot-robot lainnya. Your feet. Feet. Ia lalu meminta Charlie melatih Atom agar menjadi lebih kuat. Charlie menyarankan Max dan Atom menjadikan tarian yang biasa mereka lakukan sebagai ciri khas sekaligus hiburan bagi para penonton. Mereka pun sepakat. Bigger, you're gonna have to punch up. That's it. Too old, man. Huh. Get it. Atom dan Max pun menjadi terkenal karena tarian yang menjadi ciri khas mereka sangat menghibur para penonton. Akhirnya, seseorang mendatangi dan mengundang mereka untuk ikut dalam Liga Dunia. Whoa. That's a WRB. That's a league fight. But it's still... Bahkan, Farah, si pemilik Zeus, hendak membeli Atom dari Max untuk menjadikannya sebagai rekan latih tanding bagi Zeus. Pastinya, Max pun menolak hal itu. Wait. Dalam satu pertandingan, Atom berhasil mengalahkan robot kuat bernama Twin Cities. Setelah pertandingan itu, Max langsung membuat pengumuman bahwa ia menantang Farah dan Zeus dalam pertandingan tinju robot. 1 minute, 47 seconds. Place anywhere. You name it. Suatu malam, Ricky dan anak buahnya mendatangi Charlie untuk menagih hutang. Charlie melawan mereka dan mengajak Max untuk melarikan diri. Sayangnya, salah satu anak buah Ricky dapat menangkap Max. Hal ini membuat Charlie menyerahkan diri. Maka, Ricky pun menghajar Charlie dan mengambil semua uang mereka. Let's go, boy. Setelah kejadian itu, Debra dan Marvin menjemput Max. Charlie menyerahkan Max, tetapi ia tidak mengambil sisa uang yang hendak diberikan Marvin padanya. Charlie juga berusaha memberi pengertian kepada Max. Ia mengatakan bahwa Max akan memiliki hidup yang lebih baik bersama Debra dan Marvin daripada bersamanya. Meski demikian, Max merasa sangat marah dan kecewa karena Charlie tidak memperjuangkannya. Max. I don't want your money, Marvin. With you. Setelah berpisah dengan Max, Charlie merasa galau dan menemui Bailey. Ia mencurahkan semua isi hatinya kepada teman wanitanya itu. Bailey menasihati Charlie bahwa Max maupun Charlie saling membutuhkan satu sama lain. It was a good one. You know where to start. I don't. Charlie pun menyadari kesalahannya. Lalu, ia menjemput Max dan mengajaknya untuk menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan, yaitu melawan Zeus. Yes, I did originally. Hari pertandingan Atom melawan Zeus pun tiba. Pertandingan antara robot yang berasal dari tempat rongsokan melawan robot elit yang kuat dan tak terkalahkan. Penonton pertandingan itu pun sangat banyak. Di antaranya adalah Ricky dan Finn. Bailey juga hadir dan menonton langsung pertandingan itu. Any other universe, known or unknown. And now,
Pertandingan Atom dan Zeus akan berlangsung selama 5 ronde. Sejak awal, Zeus menghajar Atom sesuai reputasinya. Namun, Atom ternyata mampu bertahan hingga akhir ronde pertama. Secara mengejutkan, Atom ternyata mampu bertahan melewati setiap ronde selanjutnya. Namun, pada akhir ronde keempat, sistem koneksi pengendali Atom mengalami kerusakan. Satu-satunya sistem yang masih berfungsi dengan baik adalah sistem peniru gerakan yang merupakan bawaan Atom. Max mengatakan bahwa Atom hanya bisa melanjutkan pertarungan dengan cara meniru gerakan. Charlie setuju. Di luar ring, Charlie mulai bergerak seolah-olah sedang bertarung melawan Zeus. Sementara itu di dalam ring, Atom yang berhadapan langsung dengan Zeus melakukan gerakan persis seperti Charlie. Hal ini sangat efektif. Perlahan Atom pun mulai membalikkan keadaan. Bahkan Atom sempat melakukan serangan dan berhasil menumbangkan Zeus. Akan tetapi sampai ronde kelima berakhir, Zeus masih mampu bertahan. Sayangnya, Zeus tetap menjadi pemenang pertandingan tersebut berdasarkan poin yang diperolehnya selama pertandingan berlangsung. Namun, semua yang hadir dan menonton pertandingan itu merasa sangat terkesan dengan perjuangan Atom, Max, dan Charlie. Akhirnya, walaupun Zeus memenangkan pertandingan dan meraih gelar juara, yang berhasil memenangkan hati para penggemar pertandingan tinju robot adalah Atom dan Max. Good to me. Pertama, ending yang mengatomkan. Hal yang bisa kita pelajari dari film ini, setiap usaha yang dilakukan dengan penuh ketekunan, kemauan, dan doa tidak akan membohongi hasil, seperti si Max yang berusaha menggali robot si Atom di tepi jurang seorang diri. Hingga akhirnya si Max menjadi terkenal. Coba kalau si Max nurutin omongan bapaknya yang harus ninggalin robot si Atom itu, mungkin sekarang mereka hanya akan menjadi tukang sate. Wassalam.